Halo teman-teman bidan semua, kembali lagi di channel YouTube Official Bidan. Kali ini kita akan bahas requestan dari teman bidan kita, yaitu tentang PWS KIA ya teman-teman. Langsung aja kita bahas ke soal nomor 1. Bidan menggunakan alat manajemen untuk melakukan pemantauan program KIA di suatu wilayah kerja secara terus-menerus. Agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat, meliputi program pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, dan keluarga berencana atau KB, bayi baru lahir dengan komplikasi, bayi dan balita. Pertanyaannya, apakah alat manajemen untuk melakukan pemantauan program KIA? A. P4K, B. K4, C. MTBS, D. PWS KIA, E. KN lengkap. Kalau bukan soal kasus teman-teman, kita langsung lihat aja pertanyaan di soalnya itu apa. Dia mintanya alat manajemen pemantauan program KIA. Apakah itu? P4K kah? P4K ini untuk program persalinan ya teman-teman. K4, kalau K4 untuk kunjungan antenatal. MTBS untuk kunjungan bayi balita sakit. Kalau PWS KIA, pemantauan wilayah setempat KIA, kesehatan ibu dan anak. Kalau KN lengkap itu adalah kunjungan neonatal. Nah, berarti apa ini teman-teman alat manajemennya? Berarti jawaban dari soal nomor 1 ini adalah yang D. Paham ya teman-teman? PWS KIA itu adalah pemantauan wilayah setempat untuk program KIA atau kesehatan ibu dan anak. Kita ke soal nomor 2. Seorang bidan di puskesmas sedang membuat laporan PWS KIA dan salah satu desa di wilayah binaannya untuk cakupan K4 hanya 70%, kurang 10% dari yang ditargetkan. Namun trennya meningkat dari bulan lalu. Apakah analisis grafik untuk PWS KIA desa tersebut A. baik, B. jelek, C. cukup, D. kurang baik, E. sedang? Apa teman-teman? Teman-teman harus tahu dulu ya. Jadi ada 2 yang digunakan di dalam grafik PWS KIA. Itu adalah yang pertama kita lihat target. Yang kedua adalah capaian bulan ini dibandingkan dengan bulan lalu. Nah, kita lihat dulu di sini. Di soal ini dia bilang untuk K4, dia 70%, kurang 10%. Berarti yang ditargetkan soal ini, target tahunan ya, itu adalah 80% teman-teman. Di desa ini baru tercapai 70%. Gimana nih? Dia bilang trennya meningkat dari bulan lalu. Ini bulan ini. Bulan lalunya berarti kemungkinan dia kurang dari 70%. Karena dia bilang trennya meningkat dari bulan lalu, ya. Kita teman-teman harus paham dulu analisis status cakupan desanya. Jadi status cakupan desa di dalam PWS KIA itu ada 4 macam teman-teman. Ada baik, ada jelek, ada cukup, dan ada kurang baik. Sedang itu tidak ada, ini hanya pengecoh berarti dalam soal ya. Nah, kalau baik itu adalah cakupan targetnya, CT ya kita bilang, cakupan target dari target tahunan ini teman-teman. Itu di atas dari target. Kemudian cakupan bulan ini dibandingkan dengan bulan lalu, CB berarti ya, kita anggap aja CB ya teman-teman, biar teman-teman mudah ngingetnya gitu. Itu CB-nya juga meningkat atau tetap. Nah, inilah kalau dibilang status cakupan desanya yang baik. Kalau status cakupan desanya jelek, itu dia cakupan terhadap targetnya itu dia di bawah target. Kemudian cakupan bulan ini dibandingkan dengan bulan lalunya pun
turun, teman-teman. Turun. Kemudian kalau dia statusnya cukup, maka cakupan terhadap targetnya itu dia di bawah target, tapi cakupan bulan ini dibandingkan dengan bulan lalunya itu naik trennya. Kalau yang kurang itu cakupan terhadap targetnya di atas target, tapi cakupan bulan lalu dan bulan ininya turun, teman-teman. Gitu. Nah, untuk di kasus ini dia cakupan untuk di kasus ini ya teman-teman, cakupan terhadap targetnya dia di bawah target ya. Tapi cakupan bulan ini dibandingkan bulan lalu trennya meningkat dari bulan lalu. Berarti trennya meningkat. Berarti di soal ini cari yang cakupan terhadap targetnya dia turun. Kalau baik cakupan terhadap naik, bukan ya. Cakupan yang jelek cakupan terhadap targetnya turun. Oke, ini masih bisa. Kalau cukup turun masih bisa, kurang bukan. Berarti jawabannya adalah yang B sama yang C. Kita lihat lagi untuk CB-nya. Cakupan bulan ini dibandingkan bulan lalunya itu kalau di soal ini adalah naik trennya tuh, meningkat dari bulan lalu. Kalau yang jelek kan dia turun, berarti akhirnya dia jadi salah. Maka jawaban dari soal nomor 2 ini adalah yang C, cukup. Ya, teman-teman sudah paham? Kita lanjut ke soal nomor 3 ya, teman-teman. Dalam laporan PWS-KIA, Desa A memiliki cakupan di atas target yang ditetapkan dan mempunyai kecenderungan cakupan bulan yang meningkat atau tetap jika dibandingkan dengan cakupan bulan lalu. Berdasarkan data tersebut, status cakupan Desa A adalah A baik, B kurang, C cukup, D jelek, E tetap. Ayo, pastikan dulu cakupan target CT-nya dengan CB-nya ya teman-teman. Untuk di soal ini CT-nya dia bilang cakupan di atas target, berarti CT-nya meningkat ya teman-teman. Dan mempunyai kecenderungan cakupan bulan lalu CB meningkat atau tetap dibandingkan dengan cakupan bulan lalu. Cakupan bulanan yang meningkat, berarti cakupan bulan ini itu meningkat atau tetap jika dibandingkan dengan cakupan bulan lalu. Maka meningkat atau tetap. Nah, disinilah yang harus teman-teman ingat ya, yang udah saya tadi jelaskan di soal sebelumnya, bahwa ketika cakupan target itu naik dengan cakupan bulan ini dibandingkan bulan lalu, CB-nya itu juga menaik atau tetap, maka dia adalah desa yang baik. Ya teman-teman, paham ya? Jadi biar teman-teman mudah hafal, kita buat singkatan aja. Jadi CT terhadap target, CB bulan ini dan bulan lalu. Itu yang harus kita pahami dalam PWS KIA teman-teman. Oke, cukup dulu ya teman-teman. Kita akan lanjut bahas soal PWS KIA di part 2. Untuk yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu dan di like. Kemudian yang mau request soal juga boleh chat di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih.